So first of all, apologies to Mark because it was actually Marco's fault. Kecelakaan Marquez jadi sorotan, tapi Aprilia punya pandangan berbeda soal Mandalika. Di tengah sorotan tajam seusai insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025, suara pembelaan datang dari kubu Aprilia. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menegaskan bahwa sirkuit Mandalika bukanlah lintasan berbahaya, melainkan trek dengan karakter unik yang menuntut adaptasi tinggi dari setiap pembalap. Sejujurnya, saya tidak berpikir ini sirkuit yang berbahaya. Mandalika memiliki desain yang baik dan area sekitar yang juga cukup aman, ujar Rivola dilansir GP1. Baca juga, sebelumnya, beragam insiden terjadi di sirkuit Mandalika yang menjadi venue MotoGP Indonesia 2025. Sorotan utama tentu kegagalan Marquez menyentuh garis finish setelah ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi di awal balapan. Pandangan Aprilia soal Mandalika: Marquez mengalami patah tulang bahu dan harus absen di 2 seri berikutnya. Dalam setiap seri, selalu ada risiko, tidak hanya di Mandalika. Pembalap dituntut untuk cepat beradaptasi dengan karakter lintasan, ujarnya. Pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, keluar sebagai juara MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika, Minggu, 5 Oktober 2025, setelah sebelumnya mengawali balapan dari posisi kedua. Hasil ini menjadikan Aldeguer sebagai pemenang termuda kedua dalam sejarah MotoGP pada usia 20 tahun 183 hari, di belakang Marc Marquez, yang menang di Austin pada 2013 di usia 20 tahun 63 hari. Pembalap asal Spanyol melakukannya dengan gemilang, seperti yang sering ia lakukan di kejuaraan dunia Moto2. Penampilan menjanjikan Aldeguer di sirkuit Mandalika sudah terlihat sejak kualifikasi dan menjadi pembalap penunggang Ducati terbaik setelah penampilan lesu Marquez dan Francesco Bagnaia sebagai pembalap pabrikan. Pada sprint race sehari sebelumnya, dia sudah kehilangan harapan ketika Marco Bezzecchi, Aprilia, mencuri kemenangan darinya pada lap terakhir. Namun minggu ini, tanpa pembalap Italia itu setelah ia menyenggol dan menjatuhkan Marc Marquez hingga terpaksa mundur, pembalap debutan itu jelas menjadi favorit. Berada di posisi ketiga, Aldeguer langsung melesat dari Luca Marini, Honda HRC Castrol, untuk mengejar Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang telah memimpin. Setelah pertarungan sengit selama beberapa putaran, ia berhasil memimpin. Aldeguer lalu melesat dengan kecepatan tak tertandingi dan menang dengan selisih 10 detik, selisih yang berkurang menjadi 7 detik di garis finish berkat selebrasinya atas kesuksesannya yang pertama di kelas Premier. Balapan yang hebat, persis seperti yang saya suka. Dulu di Moto2, saya suka keluar, punya ide yang jelas, dan memacu, kata Aldeguer dalam konferensi pers yang dihadiri bolasport.com. Awalnya, saya punya waktu lebih banyak daripada Luca Marini dan Pedro Acosta, tetapi saya tidak bisa menemukan celah untuk menyalip. Saya berhasil menyalip Marini dengan cepat. Saya lalu tertinggal di belakang Pedro selama beberapa putaran. Saya berusaha untuk tidak mengambil terlalu banyak risiko, agar tidak membuat kesalahan terlalu dini. Ketika saya melihat situasinya aman, saya menyalipnya. Saya langsung mulai membalap di putaran tercepat 1 menit 30 detikan rendah dan menengah. Saya merasa sangat nyaman dengan kecepatan itu. Jadi, balapannya luar biasa. Pembalap Gresini Racing itu mengakui bahwa balapan itu terasa panjang. Yang bisa saya pastikan adalah balapan itu terasa sangat panjang. Saya merasa sangat baik sejak awal. Saya menunggu respons Marco Bezzecchi, saya tidak tahu apa yang terjadi, ujar Aldeguer. Kemarin mereka sudah menandai saya seolah-olah saya datang dari belakang, menangkap saya, dan saya memberitahu tim bahwa hari ini saya tidak mau. Saya hanya ingin menjaga jarak dari pembalap di belakang saya, tanpa tahu siapa itu, untuk melakukan balapan saya. Dan begitulah adanya. Saya tidak menyangka akan memiliki kecepatan sehebat ini. Saya pikir itu akan kompetitif. Tetapi saya tidak yakin apakah akan keluar dengan ban medium.
Saya pikir kami sangat tenang. Sekali lagi, kami tidak merasa seperti pendatang baru dan kami melakukan pekerjaan yang hebat. Aldeguer mengakui bahwa ia berpikir untuk menjadi pemenang MotoGP termuda kedua, sama seperti ia berpikir untuk menjadi pemenang sprint termuda. Saya juga memikirkannya hari ini. Saya pikir itu cara untuk berkonsentrasi. Ketika saya terlalu banyak berpikir tentang apa yang ingin saya lakukan, di mana saya ingin finish, saat itulah saya membuat kesalahan terbanyak, tutur Aldeguer. Hari ini, saya memikirkan bagaimana saya akan melakukan wawancara dalam bahasa Inggris, karena itu sangat sulit bagi saya, apa yang akan saya jawab, dan sebagainya. Saya berkata kepada diri sendiri, saya akan mulai bernyanyi, tetapi tidak ada lagu yang terlintas dalam pikiran, dan saya melanjutkan wawancara, di masa sekarang, masa lalu. Saya benar-benar kacau. Tetapi, seperti yang selalu saya katakan, itu adalah cara untuk berada di dunia saya sendiri. Itu membantu saya menghindari kesalahan. Terakhir, ia juga memikirkan YP berikutnya, di Australia, di sirkuit yang menjadi salah satu favoritnya. Phillip Island adalah trek yang sangat saya sukai. Saya tidak tahu tentang MotoGP, atau ban apa yang akan digunakan, tetapi di Moto2, treknya menggunakan ban keras, sangat mirip dengan di sini, ucap Aldeguer. Saya selalu menunjukkan bahwa saya memiliki feeling yang hebat dengan gas, saat menikung, dan saat melaju mulus, seperti yang saya alami di sini. Mari kita lihat apakah kami bisa kompetitif di sana, yang merupakan tujuan pertama kami. Aldeguer sebelumnya mengakui bahwa dia mengincar sebagai pembalap pabrikan Ducati pada 2027, sementara kontrak Marquez dan Bagnaia berakhir setelah 2026. Di tengah sorotan tajam seusai insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025, suara pembelaan datang dari kubu Aprilia. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menegaskan bahwa sirkuit Mandalika bukanlah lintasan berbahaya, melainkan trek dengan karakter unik yang menuntut adaptasi tinggi dari setiap pembalap. Sejujurnya, saya tidak berpikir ini sirkuit yang berbahaya. Mandalika memiliki desain yang baik dan area sekitar yang juga cukup aman, ujar Rivola dilansir GP1. Baca juga, sebelumnya, beragam insiden terjadi di sirkuit Mandalika yang menjadi venue MotoGP Indonesia 2025. Sorotan utama tentu kegagalan Marquez menyentuh garis finish setelah ditabrak dari belakang oleh Marco Bezzecchi di awal balapan. Pandangan Aprilia soal Mandalika: Marquez mengalami patah tulang bahu dan harus absen di 2 seri berikutnya. Dalam setiap seri, selalu ada risiko, tidak hanya di Mandalika. Pembalap dituntut untuk cepat beradaptasi dengan karakter lintasan, ujarnya. Pembalap Gresini, Fermin Aldeguer, keluar sebagai juara MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika, Minggu, 5 Oktober 2025, setelah sebelumnya mengawali balapan dari posisi kedua. Hasil ini menjadikan Aldeguer sebagai pemenang termuda kedua dalam sejarah MotoGP pada usia 20 tahun 183 hari, di belakang Marc Marquez, yang menang di Austin pada 2013 di usia 20 tahun 63 hari. Pembalap asal Spanyol melakukannya dengan gemilang, seperti yang sering ia lakukan di kejuaraan dunia Moto2. Penampilan menjanjikan Aldeguer di sirkuit Mandalika sudah terlihat sejak kualifikasi dan menjadi pembalap penunggang Ducati terbaik setelah penampilan lesu Marquez dan Francesco Bagnaia sebagai pembalap pabrikan. Pada sprint race sehari sebelumnya, dia sudah kehilangan harapan ketika Marco Bezzecchi, Aprilia, mencuri kemenangan darinya pada lap terakhir. Namun minggu ini, tanpa pembalap Italia itu setelah ia menyenggol dan menjatuhkan Marc Marquez hingga terpaksa mundur, pembalap debutan itu jelas menjadi favorit. Berada di posisi ketiga, Aldeguer langsung melesat dari Luca Marini, Honda HRC Castrol, untuk mengejar Pedro Acosta, Red Bull KTM, yang telah memimpin. Setelah pertarungan sengit selama beberapa putaran, ia berhasil memimpin. Aldeguer lalu melesat dengan kecepatan tak tertandingi dan menang dengan selisih 10 detik, selisih yang berkurang menjadi 7 detik di garis finish berkat selebrasinya atas kesuksesannya yang pertama di kelas Premier. Balapan yang hebat, persis seperti yang saya suka. Dulu di Moto2, saya suka keluar, punya ide yang jelas, dan memacu,
kata Aldeguer dalam konferensi pers yang dihadiri bolasport.com. Awalnya, saya punya waktu lebih banyak daripada Luca Marini dan Pedro Acosta, tetapi saya tidak bisa menemukan celah untuk menyalip.